Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata atau membahas tentang masalah pendakwah dan orang-orang yang didakwai. Yang kedua, saya ingin meluruskan ada beberapa kata atau beberapa ucapan di dalam video yang telah saya upload kurang tepat atau kata-kata yang ingin diluruskan. Dan saya berharap kepada saudaraku-saudariku yang telah menonton video yang telah saya upload, mohon diluruskan atau berkomentar agar saya bisa lebih memperbaikinya. Kurang lebih bunyinya di dalam video yang telah saya upload, dan saya merasa kurang tepat saya punya ucapan di situ atau kurang tepat saya mempunyai kata-kata. Saya menyampaikan dalam video saya, kita ini hanyalah umat Rasulullah. Sehingga saya merasa kurang tepat itu kata-kata, tidak terlalu nyambung. Seharusnya saya mengatakan kita tidak boleh menyampaikan dakwah terlalu keras, tetapi kita harus menyampaikan dakwah dengan penuh dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh sopan santun, kemudian penuh dengan akhlak, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ketahui bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara semua nabi, dialah yang paling baik akhlaknya. Di antara semua nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling lembut ketika berdakwah. Di antara semua nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik akhlaknya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dialah nabi yang paling lemah lembut tata cara berdakwah. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwai pamannya, seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaksakan pamannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kena teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, engkau hanyalah penyampai, yang memberi hidayah adalah saya. Artinya, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kena teguran, sedangkan Rasulullah sudah menyampaikan dakwanya dengan penuh dengan lemah lembut, penuh dengan akhlak yang baik, dan kena teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari beliau berapa abad. Yang kedua, mungkin kita tidak menghafal beribu-ribu hadis, mungkin kita juga tidak hafiz Al-Quran. Pantaskah orang seperti kita menyampaikan dakwah yang keras? Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang paling termulia, yang paling baik akhlaknya, yang paling lemah lembut ketika menyampaikan dakwanya, kena teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita ini yang jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pantaskah kita menyampaikan dakwah yang keras? Sedangkan kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah dengan penuh dengan lemah lembut. Semua nabi diperintahkan untuk menyampaikan dakwanya dengan penuh lemah lembut. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan mendakwai Fir'aun, diperintahkan untuk berlemah lembut menyampaikan dakwanya kepada Fir'aun. Semua nabi diperintahkan berdakwah dengan penuh dengan lemah lembut. Jadi untuk saudaraku, untuk saudariku, dan untuk kita semua,
saudara Islamku, terkhususnya kepada orang-orang pendakwah dan sebagian banyak pendakwah yang masih melakukan, yaitu ketika berdakwah seakan-akan hidayah dari manusia. Kita harus selalu banyak-banyak istighfar dan selalu merasa bahwa kita ini hanyalah hamba yang lemah. Kita tidak mempunyai daya, kekuatan, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus sadar diri bahwa saya hanyalah penyampai, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang ingin saya sampaikan sebagai pelengkap, karena saya sering mengamalkannya. Ini khusus kepada sesama saya pendakwah, bisa dipraktekkan. Saya sering mengamalkan dan alhamdulillah sudah sering berhasil. Ketika kita ingin mendakwai orang-orang awam sebagian banyak tidak mempan kalau langsung dibacakan ayat atau dibacakan hadis. Tetapi kalau orang-orang awam, yang paling dia senangi rata-rata ketika dibantu beraktivitas, misalnya pekerja sawah, ataukah petani, ataukah nelayan, ataukah pedagang dan lain sebagainya, apapun profesinya, profesi orang tersebut, ketika kita ingin mengambil hatinya, maka bantulah aktivitasnya tanpa kita mengharap imbalan. Kita bantu, berkali-kali kita bantu. Maka di suatu saat dia akan bertanya, saya merasa malu karena kita selalu bantu, Kak. Tetapi saya tidak, tapi Bapak tidak mau menerima upah dari saya. Apakah kira-kira yang saya bisa bantukan supaya saya bisa membalas kebaikan Bapak? Disitulah kita akan menyampaikan kata-kata yang sederhana, tapi insya Allah akan menyentuh. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari Bapak ataupun bantuan. Saya hanya berharap Bapak menemani saya untuk salat berjamaah di masjid. Insya Allah, ketika ini yang kita amalkan, maka insya Allah akan banyak, yaitu saudara-saudara kita yang akan bertobat dan kembali di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin menyampaikan dakwah dengan melalui yaitu akhlak yang mulia. Dan saya sering mengamalkannya dan alhamdulillah sudah berhasil, atau sebagian banyak, yaitu orang-orang yang dulunya di lembah hitam kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang tadi saya amalkan, membantu gali sawah, membantu memikul gabah, ataukah membantu mencangkul dan lain sebagainya, sehingga hati orang mudah tersentuh untuk kembali di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara kita menyampaikan dakwah, ada orang ketika dibacakan ayat Al-Quran atau ketika dibacakan hadis langsung mudah tersentuh hatinya. Ada juga orang dibantu dengan pekerjaannya sehingga mudah tersentuh hatinya, bermacam-macam. Jadi kita harus mempelajari yaitu karakter-karakter orang, sehingga jangan disamaratakan bahwa karakter ini dipakai di karakter ini, tidak bisa. Harus kita mempelajari yaitu karakter orang, baru itulah akhlak yang kita amalkan untuk mendekati, untuk mengambil hatinya,
sehingga kita bisa menyampaikan dakwah atau kita bisa mengajak di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mari kita bersama-sama kepada semua para pendakwah atau sesama pendakwah untuk mengamalkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita, yaitu saudara-saudara kita diberikan hidayah untuk kembali di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.